I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya kita semua luar biasa. Voice of Pentecost kali ini kita membahas mengenai Mamon. Pernahkah saudara melihat ada orang yang begitu kaya tetapi tidak bisa menikmati kekayaannya? Salomo memperhatikan hal yang sama dalam Pengkhotbah 5 ayat 12-13. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Saudara, Yesus sangat memperhatikan bagaimana seseorang melihat harta materi dan mengelola keuangannya. 16 dari 38 perumpamaan yang Yesus berikan berbicara mengenai mengelola harta benda dan keuangan. Nah, kita mau melihat salah satu percakapan Yesus dengan seorang pemuda yang kaya mengenai integritas di dalam mengelola harta benda. Dalam Matius 19 ayat 16-26, tercatat tentang seorang muda yang kaya raya dan bertanya kepada Yesus cara untuk memiliki hidup yang kekal. Saya yakin saudara pernah dengar cerita ini. Dari percakapan Yesus dan anak muda ini, ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus. Pemuda ini datang dan bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hari ini kita percaya bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat membayar jalan menuju ke surga selain percaya kepada Yesus. Kehidupan kekal diberikan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan dan itu diterima karena kasih karunia melalui iman. Kenapa Yesus tidak berkata seperti itu kepada anak muda ini? Karena pada saat itu pengetahuan dan pemahaman orang-orang mengenai keselamatan belum dibukakan. Yesus belum mati di atas kayu salib. Dalam kasus ini, Yesus mengubah fokus anak muda ini dari melakukan apa yang baik kepada siapa yang baik. Bapa itu sendiri. Karena keselamatan ada dalam pribadi, bukan dalam perbuatan. Yesus meminta dia untuk menaati segala perintah dari Allah yang baik itu. Kenapa? Karena kepercayaan yang sejati akan melahirkan gaya hidup yang menaati firman-firmannya. Hari ini, setiap kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau atau tidak mau menaati firman-Nya. Dalam hal integritas, meskipun tidak ada orang yang melihat, apakah kita tetap menaati firman? Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang kedua, jangan sampai mamon menjadi Allah kita. Pemuda yang kaya ini dengan yakin berkata bahwa ia telah menaati seluruh hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Jangan heran saudara, memang salah satu kebanggaan orang Farisi adalah mereka berusaha sungguh-sungguh menaati hukum ini sesempurna mungkin. Rasul Paulus saja pernah berkata dalam Filipi 3 ayat yang ke-6, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kok bisa? Ya, secara eksternal mungkin bisa ditaati sempurna. Tapi dalam hati siapa yang tahu? Di sini, Yesus menaikkan derajat hukum ke standar yang sejati. Hukum tidak hanya mengatur soal perbuatan, tapi menyangkut hati dan pikiran. Anak muda ini begitu yakin telah menaati hukum Taurat, tetapi dia lupa soal hatinya yang terpikat dengan uang. Dia begitu sedih karena hartanya banyak dan hatinya terpaut pada keinginan untuk menjadi kaya, melebihi kasihnya kepada Allah dan kepada saudara-saudaranya. Di situ, Yesus menunjukkan masih ada yang kurang dalam dirinya dalam menaati hukum. Serta memberitahukan bahwa Allah yang disembah oleh anak muda ini sebetulnya bukan Tuhan, tetapi Mamon. Anak muda ini lebih suka menaati Mamon ketimbang menaati perintah Allah. Disinilah letak integritas hati berada. Kesesuaian pikiran dan hati terhadap firman Tuhan. Poin yang ketiga. Kita harus selalu mengecek motivasi hati kita. Matius mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Kenapa dia sedih? Karena Yesus menunjukkan dengan jelas apa yang menjadi fokus utama dalam hidupnya, yaitu uang.
Kedua, dia sedih karena meskipun sudah tahu akar masalahnya, dia tidak rela menukar harta duniawinya dengan harta di surga. Kehidupan kekal itu sendiri. Saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak rela kita tertipu dengan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Padahal di surga nanti, kebahagiaan yang dia siapkan itu kekal adanya. Mungkin kita berpikir, biarlah di dunia hati saya fokus mencari uang dan uang dan uang. Nanti begitu di ujung kehidupan, baru saya berpikir soal surga dan Yesus. Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput atau kapan Tuhan datang menjemput kita. Yesus sudah berkata dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini berbicara soal integritas hati kita di hadapan Tuhan. Orang yang terus-menerus berfokus kepada uang atau mamon akan kesulitan menempatkan Tuhan sebagai prioritas pertama dalam hidupnya. Percayalah, kita yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita di dunia ini. Allah adalah Bapa yang baik, yang suka memberi berkat kepada anak-anaknya. Mari kita belajar mengucap syukur dan menerima berkat yang Tuhan berikan dengan rasa cukup. Saya tutup dengan kata-kata bijaksana dari Raja Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Saya berdoa, kita semua mengucap syukur atas berkat yang Tuhan beri dalam hidup ini. Dan biarlah hidup kita terus menjadi berkat bagi orang lain. Mari berlomba-lomba mengumpulkan harta di surga, bukan di dunia ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata pada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali dalam ibadah online GBI Dharma Wangsa Square. Dan saya percaya sukacita yang dari Tuhan terus melimpah atas kita saudara. Dan karena sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatan bagi kita.
Dan sebelum kita memulai segala sesuatunya, saudara, mari kita buka hati kita, kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami yakin Engkau ada di sini ya Tuhan. Di sini di hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan itu mampu mengubah segala sesuatunya menjadi baru, menjadi indah ya Tuhan, pada waktu-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih kalau hari ini, saat ini di waktu-Mu kami boleh beribadah Tuhan. Kami percaya ada sesuatu yang luar biasa ingin Kau nyatakan bagi kami ya Tuhan. Agar kami mengalami ya Tuhan perubahan hidup, agar kami mengalami terobosan hari ini. Kami percaya dalam hadirat-Mu ketika kami mendengar firman-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, hati kami yang siap ini ya Tuhan. Hati kami yang siap ini, kami siap mengalami kuasa-Mu, mujizat-Mu, bahkan pemulihan yang daripada-Mu ya Tuhan. Kami siap alami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati kami siap ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Ya saudara, sebelum kita mulai ibadah kita akan sama-sama memperkatakan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kita siapkan hati kita saudara. Terima kasih Tuhan, bahwa kami terus mengalami Engkau hari ini, Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kesukaan kami, Engkaulah kecintaan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Kau di hidup kami di dalam hidup-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu
Mari jemaat Tuhan yang sudah dibaptis Roh Kudus di rumah dimanapun kita berada, mari berbahasa roh saudara. Mari yang lain serukan nama Yesus, panggil nama Yesus. Sekalipun harus melepaskan hak mengikutimu Tuhan, biarlah semuanya itu hanya untuk menyenangkanmu Tuhan Yesus. Mengikuti Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Dan aku mengikut dan mengiring Engkau Yesus. Ku tahu hidupku berharga di
percaya ketika kami menyerahkan segala sesuatunya kepadamu sebagai persembahan yang hidup, kami percaya Engkau bertahta dalam hati kami. Engkau Allah yang maha besar, lebih besar dari segala yang ada di bumi ini. Engkau ada di dalam kami ada di dalam Engkau. Dan kami bangga menjadi milik kepunyaanmu Tuhan. Kami sorakan haleluya. Haleluya. Karena Dia Allah yang besar, saudara. Dan Dia nggak ingin ada yang lain dalam hidup kita selain hanya Dia, Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Berikan sorak-sorai haleluya. Haleluya. Yes. Kami mau bilang gak ada yang lain selain Engkau Tuhan dalam hidup kami. Maha besar namamu Yesus. Yes. Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Amin. Mari datang menyembah Dia. Katakan Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Semua. Mari datang menyembah Dia. Amin. Dia pencipta dunia ini dan membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Katakan Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Yesus. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Yes. Dan membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Bersuka cita. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Bersuka cita. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Hey, hey. Haleluya. Tepuk tangannya, terima kasih Tuhan. Engkau hadir di sini dan Engkau besar. Terima kasih Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami. Alasan kami hidup. Engkaulah sumber kekuatan kami karena Engkaulah sukacita kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Makasih Tuhan, ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu.
kasih-Mu mengubah hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari kita sembah Tuhan, saudara. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Dimanapun kita berada, angkat tangan kita ya. Yesus pegang, dan siapkan hati kita, saudara. Kita terima firman Tuhan. Dapat hidup di luar kasih. We cannot live without your grace. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami datang kembali di hadapan-Mu. Terima kasih buat setiap kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk kami bisa mendengar firman-Mu. Saat ini Tuhan, kami rindu kembali diberkati dengan firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan, urapi dan kuduskan dengan darah Yesus. Kami sambut berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Tuhan, tema firman Tuhan kita saat ini adalah makna penampakan Yesus. Makna penampakan Yesus. Kita baca dulu dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 6. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 6 berkata demikian. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci,
bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Nah, Alkitab mencatat Bapak Tuhan bahwa Yesus setelah bangkit dari kematian, dia menampakkan diri. Dikatakan dalam ayat yang kita baca, dia menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 murid, dan bahkan kepada 500 saudara sekaligus. Yesus menampakkan diri. Nah, pertanyaannya, apa makna penampakan Yesus bagi kita orang yang percaya kepadanya? Ada beberapa hal yang kita akan pelajari. Yang pertama, Bapak Ibu, mari kita baca kembali firman Tuhan, Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Kisah 1 ayat yang ketiga berkata demikian. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Makna penampakan Yesus yang pertama yaitu membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup. Di sini dikatakan ia membuktikan bahwa ia hidup. Ia membuktikan bahwa ia hidup sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu dikasih Tuhan, makna penampakan Yesus yang pertama membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang benar-benar hidup. Nah, berita kebangkitan Tuhan Yesus merupakan suatu berita yang menggemparkan. Karena ada beberapa teori yang coba menggagalkan tentang kebangkitan Yesus. Jadi Bapak Tuhan, ada beberapa teori yang coba menggagalkan tentang kebangkitan Yesus. Bahkan ada banyak juga sanggahan-sanggahan bahwa Yesus dikatakan Tuhan yang mati, bukan Tuhan yang hidup. Nah, hari ini kita melihat ada beberapa teori yang berusaha untuk menggagalkan tentang kebangkitan Yesus. Teori yang pertama mengatakan Yesus tidak bangkit, tapi mayatnya dicuri oleh murid Yesus. Mayatnya dicuri oleh para murid. Dan kita tahu di Alkitab ini adalah dusta mahkamah agama. Jadi saat itu ada dusta mahkamah agama yang mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit, tapi mayatnya dicuri. Bayangkan Bapak Ibu, saat itu sudah terjadi yang namanya dusta mahkamah agama. Yang kedua, teori yang kedua mengatakan Yesus tidak bangkit. Itu hanya halusinasi para murid. Jadi karena para murid merindukan gurunya itu hidup, maka mereka jadi terbawa oleh halusinasi. Bayangkan Bapak Ibu, ini teori-teori yang berusaha untuk menggagalkan tentang kebangkitan Yesus. Kemudian ada teori yang lain juga mengatakan begini. Teori yang berikut berkata begini Bapak Ibu, Yesus tidak bangkit saat Yesus dalam keadaan sekarat. Yesus diganti oleh seorang bernama Yudas. Kalau Yudas yang menggantikan Yesus Bapak Ibu, berarti percuma kita nyanyikan rayakan Yesus rayakan. Tapi lagunya berubah jadi lagu begini Bapak Ibu. Hey Jude, don't let me down. Berubah lagunya. Lalu ada teori lagi yang mengatakan Yesus tidak bangkit karena Yesus hanya sebatas mati suri. Bayangkan Bapak Ibu, ada orang mati suri dari Jumat petang menjelang sore sampai Minggu pagi. Ini tidak masuk akal. Tapi inilah kenyataan teori-teori yang berusaha untuk menggagalkan tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Bapak Ibu Tuhan, kita bersyukur
ada seorang profesor bernama Profesor Michael L. Licona. Profesor Michael L. Licona. Dia seorang yang meneliti, Bapak Ibu, tentang peristiwa kebangkitan Yesus dari mati sampai dia bangkit. Tapi dia teliti dari sisi histori, dari sisi sejarah. Dia teliti, Bapak Ibu, bertahun-tahun dia teliti mengenai peristiwa kematian Yesus sampai pada kebangkitannya. Dan akhirnya dia membuat satu kesimpulan bahwa Yesus benar-benar Tuhan yang bangkit, yang hidup. Bapak Ibu Tuhan, peristiwa ini Bapak Ibu membuat dia jadi percaya kepada Yesus. Dulu dia adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus. Tapi karena peristiwa penelitiannya ini membuat dia akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dari sisi histori dan sejarah benar-benar membuktikan Yesus mati, tapi dia bangkit pada hari 3 dan membuktikan bahwa Yesus benar-benar hidup. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bersyukur kita punya Yesus yang hidup. Kita bersyukur kita punya Yesus yang hidup, bukan Yesus yang mati. Karena Yesus hidup, maka iman percaya kita tidak sia-sia. Jadi Bapak Ibu, kita nggak sia-sia menjadi pengikut Yesus. Kita tidak sia-sia melayani Yesus. Kita tidak sia-sia berbuat sesuatu untuk Yesus. Kenapa? Karena kita punya Yesus, Yesus yang hidup, bukan Yesus yang mati, tapi dia bangkit dari kematian. Nah, Bapak Ibu Tuhan, kita bersyukur karena Yesus hidup itulah, maka dia juga dapat menolong di dalam permasalahan hidup kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, hari-hari ini mungkin kita sedang terus bergumul dengan permasalahan kita. Mungkin kita masih bergumul dengan masalah COVID-19. Sampai hari ini kita masih terus berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19. Tapi kita percaya Bapak Ibu Tuhan, melalui peristiwa kebangkitan Yesus kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus yang hidup sanggup untuk menolong masalah hidup kita, termasuk mengatasi masalah COVID-19. Dan kita percaya dia pasti akan menolong kita, karena ada Tuhan yang hidup yang sanggup berbuat sesuatu atas hidup kita. Yang kedua, apa makna penampakan yang kedua? Kita baca lagi Bapak Ibu dalam Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 45. Lukas 24 ayat 44 sampai dengan ayat 45 berkata demikian. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yang di bawah harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Bapak Ibu Tuhan, kalau kita membaca ayat ini, ya, ini membuktikan bahwa apa yang tertulis tentang Yesus harus digenapi. Membuktikan bahwa apa yang tertulis tentang Yesus harus digenapi. Jadi hal ini mengajarkan kepada kita bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab, firman-Nya ini digenapi. Firman-Nya ini digenapi. Jadi Bapak Ibu Tuhan, hari ini kita diingatkan kembali bahwa firman yang tertulis yang kita miliki di dalam Alkitab, kita percaya firman-Nya itu digenapi buat kita orang yang percaya kepadanya. Untuk itu sekali lagi Bapak Ibu Tuhan, di sini dibutuhkan hati yang beriman, dibutuhkan hati yang percaya. Untuk apa? Menikmati penggenapan janji-janji Tuhan atas hidup kita. Kalau Bapak Ibu dapat kesempatan satu kali kita pergi ke Israel, dapat berkat kita bisa ke Israel, pasti kita akan dibawa ke Mesir dulu. Ya. Mesir
Israel Yordan. Ada juga yang dari Yordan, Israel, Mesir. Nah, di Mesir kita pasti dibawa ke tempat namanya gereja sampah. Karena pemukiman, lokasinya ada di pemukiman orang-orang yang mengerjakan sampah, yang disebut dengan nama gereja sampah. Nah, di situ ada satu bukit namanya Bukit Mukatam. Ada Bukit Mukatam. Nah, dulu kala ada sekelompok orang percaya, orang Kristen, mereka betul-betul hidup di dalam Tuhan. Satu kali ada sekelompok orang datang, ya mereka datang dan mereka adalah orang-orang yang nggak percaya kepada Tuhan. Lalu mereka berkata sama orang-orang Kristen saat itu, saya menemukan di dalam kitab suci kamu, katanya kitab sucinya orang Kristen, ada perkataan berkata begini, jika kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung, tercampaklah ke laut. Nah, sekarang di depan kamu ada gunung. Saya kasih kamu waktu 3 hari. Kalau gunung itu tidak pindah, kamu semuanya akan mati dibantai. Waduh, Bapak Ibu Tuhan. Orang-orang percaya, orang Kristen saat itu, mereka jadi ketakutan. Karena mereka sedang diancam oleh orang-orang yang belum mengenal Yesus, tidak mengenal Yesus. Karena mereka adalah orang-orang yang berpuasa saat itu. Lalu mereka mengadakan 2 puasa. Mereka berpuasa dan berdoa selama 3 hari. Hari pertama tidak jadi apa-apa. Hari kedua tidak jadi apa-apa. Tapi hari ketiga, tapi tanya Bapak Ibu, tiba-tiba Tuhan membuat gempa bumi, sehingga bukit gunung di depan mereka itu bergeser, Bapak Ibu, berpindah. Ketika orang-orang itu melihat kejadian itu, akhirnya mereka semuanya percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini kita melihat, Ibu Bapak kasih Tuhan, bahwa apa yang tertulis di Alkitab itu dapat digenapi dengan syarat kita harus memiliki iman, kita harus memiliki kepercayaan yang sungguh bahwa firman Allah itu dapat digenapi buat hidup kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Meskipun Bapak Ibu, kita kadang-kadang diperhadapkan dengan situasi yang mustahil. Apa benar ya Tuhan masih bisa sanggup menolong saya? Apa benar Tuhan masih bisa menolong saya? Bapak Ibu Tuhan, di sini dibutuhkan hati yang beriman. Sekali di sini butuh hati yang percaya. Untuk apa? Untuk bisa menikmati penggenapan firman Allah dalam hidup kita. Jadi, mari Bapak Ibu Tuhan, kita memiliki iman, kita memiliki kepercayaan bahwa firman Allah itu dapat digenapi buat hidup kita, orang yang mau percaya kepadanya. Yang ketiga, yang terakhir, apa makna penampakan Yesus bagi kita orang percaya? Yang ketiga Bapak Ibu, kita baca lagi satu ayat, Lukas 24 ayat 36 sampai 40. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini, rabalah aku. Dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Ayat 40, Bapak bisa kata. Ayat 40, sambil kata demikian, yang memperlihatkan tangan kakinya kepada mereka. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, makna penampakan Yesus yang ketiga adalah membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang maha hadir. Maha hadir. Kita sering mendengar istilah omnipresent. Omnipresent artinya Tuhan maha hadir. Nah, kehadiran Tuhan itu tidak dapat dibatasi oleh tempat. Buktinya Bapak Ibu, saat itu meskipun mereka sedang dalam keadaan di satu ruangan tertutup, tiba-tiba Yesus hadir. Dia menampakkan diri. Jadi kehadiran Tuhan itu tidak dapat dibatasi oleh
tempat, oleh waktu. Misalkan kalau kita lagi ibadah, Bapak Ibu, ibadah sama-sama jamnya. Di Jakarta, misalkan jam 10 kita ibadah, tetapi di luar kota pun jam 10. Itu meskipun jaraknya jauh, tetapi dia tetap maha hadir. Jadi keadaan Yesus itu tidak dapat dibatasi oleh tempat tadi, dan juga oleh jarak, termasuk juga oleh waktu, Bapak Ibu. Mungkin ada waktu-waktu yang berbeda. Di Indonesia saja ada waktu perbedaan. Ya, Indonesia Tengah, Indonesia Timur, bahkan di luar negeri ada perbedaan waktu. Tetapi keadaan Tuhan Yesus tidak dapat dibatasi oleh hal tersebut, baik oleh tempat, oleh jarak, oleh waktu. Kenapa? Sebab dia Tuhan maha hadir. Dia omnipresent. Dia maha hadir dalam hidup kita. Beda dengan setan atau hantu. Dia tidak maha hadir. Dia hanya memiliki wilayah teritorial, tetapi dia tidak maha hadir. Tapi kita bersyukur kita punya Yesus yang hidup. Dia adalah Tuhan yang maha hadir. Bapak Tuhan. Dan Alkitab mencatat kehadiran Tuhan itu mendatangkan apa? Mendatangkan damai sejahtera sukacita buat hidup kita. Tadi kita berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ketika Yesus hadir, kita bisa menampakkan, bisa atau menikmati apa? Damai sejahtera dari Tuhan. Jadi Bapak Tuhan, keadaan itu bisa mendatangkan damai sejahtera buat hidup kita. Mungkin hari-hari ini hati kita sedang galau, ya, karena begitu banyak masalah, tekanan dalam hidup, sehingga hilang damai sejahtera, sukacita dalam hidup kita. Tapi ketika Yesus hadir dalam hidup kita, maka kehadiran itu mendatangkan damai sejahtera buat hidup kita. Untuk itu Bapak Tuhan, undang Yesus untuk hadir. Karena ketika dia hadir, dia bisa mendatangkan damai sejahtera buat kita yang membutuhkannya. Tidak itu saja, karena Yesus bisa mendatangkan apa? Mendatangkan mujizat. Nah, kita mencatat di mana ada Yesus, ada mujizat terjadi. Kalau kita lihat Bapak Ibu Tuhan, peristiwa di Kana, perkawinan di Kana, Tuhan Yesus ketika hadir, dia merubah air jadi anggur. Bayangkan Bapak Ibu, kehadiran Yesus itu bertanda mujizat. Nah, hari ini pun apa menjadi pergumulan hidup kita? Kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita, bisa mendatangkan mujizat. Mujizat di dalam pekerjaan, mujizat dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam apapun, dalam pelayanan. Mujizat tetap bisa terjadi buat hidup kita, orang yang percaya kepadanya. Dengan syarat kita menghadirkan Tuhan. Ketika Tuhan hadir, maka ada mujizat bisa terjadi buat hidup kita, orang yang percaya kepadanya. Karena Tuhan juga tidak hanya mujizat, tapi yang membawa kelepasan. Orang yang terikat bisa dilepaskan, termasuk terikat oleh dosa, terikat oleh kuasa gelap dan sebagainya. Satu kali Bapak Ibu, dalam satu ibadah, ketika orang lagi sedang memuji menyembah Tuhan, ada seorang hadir tiba-tiba jatuh. Dia jatuh, berat. Kita bingung kenapa dia jatuh. Ternyata Bapak Ibu, orang itu masih terikat oleh kuasa gelap. Rupanya kuasa gelap itu gak tahan ketika mereka mengalami atau melihat kuasa Tuhan yang hadir di tengah-tengah ibadah tersebut. Akhirnya orang itu dilepaskan saat itu. Di sini kita bisa melihat kehadiran Tuhan bisa melepaskan ikatan-ikatan yang membelenggu hidup kita. Oh, puji Tuhan Bapak Ibu. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang maha hadir. Untuk itu Bapak Tuhan, pentingnya kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Setiap hari kita memulai sesuatu, kita undang dia hadir untuk memimpin kita, untuk dia menyertai kita. Dan kita percaya Bapak Ibu Tuhan, ketika Tuhan hadir, dia bisa menolong kita, dia bisa memberikan damai sejahtera, dia bisa memberikan mujizat, dia bisa memberikan kelepasan bagi hidup kita, orang yang percaya kepadanya. Berbahagialah kita yang menerima firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, meteraikan benih firman-Mu saat ini Tuhan. Hamba sudah mengucapkan kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus
meteraikan dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus yang hidup. Kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus yang firman-Nya digenapi. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang maha hadir. Untuk itu hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Tuhan tahu segala pergumulan hidup mereka dalam nama Yesus. Tuhan tolong setiap pergumulan masalah apapun, baik masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah anak mereka. Tuhan yang buka jalan buat hidup mereka. Lindungi kami semua Tuhan dari virus corona, dari virus apapun, sehingga kami semua aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak, kami sudah diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Terpujilah nama Bapa kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus, dan kuat kuasa Roh Kudus. Semua itu menyertai kami mulai saat ini sampai Maranatha. Dan semua yang punya pengharapan ini bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. You have been so